Tapi ternyata setelah saya lihat di tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang PMK nomor 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, ternyata ada kenikmatannya itu ya. Jadi menepis. Dan ada balik-baliknya Bu ya. Pergantian ganti-ganti gitu loh. Betul sekali. Nah, itu. Jadi menepis jangan khawatir begitu ya pada akhir bulan, pada tanggal tua gitu. Nih ada kabar baik mungkin di kenikmatannya ini. Iya, baik saudara pendengar, sebagaimana biasa kami mengingatkan kepada Anda, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya, jangan lewatkan kesempatan pada pagi hari ini ya tentang perpajakan ini. Karena banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman khususnya para wajib pajak yang masih belum begitu mengerti atau masih belum begitu paham terhadap perlakuan pajak ini. Nah, di awal kita ingin penjelasan dulu ya, latar belakang dari adanya peraturan PMK 66 tahun 2023 ini. Berikut akan dijelaskan oleh Pak Aprianto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bunda Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Tuntung Pandang. Ya, tema pagi hari ini memang berat gitu. Tadi udah dibahas sama Bang Iwan dengan Bunda Nelly, wah panjang sekali ini. Tapi intinya kalau kita lihat sebenarnya ini adalah terkait perlakuan terkait pajak untuk natura dan kenikmatan. Nah, ini memang era baru di peraturan perpajakan. Karena memang sebelumnya, sebelum adanya Undang-Undang HPP ini, yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPH, diatur bahwa biaya atas imbalan, natura dan atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan objek bagi penerimanya. Jadi kalau kita menerima natura atau kenikmatan itu bagi yang penerima itu tidak menjadi penghasilan, tapi bagi yang pemberi itu tidak bisa dibebankan gitu. Nah, namun setelah adanya Undang-Undang HPP ini berubah, Bunda. Jadi berubah bahwa konsepnya itu berubah 180 derajat gitu. Jadi yang semula natura ini tidak menjadi penghasilan, sekarang menjadi penghasilan bagi penerimanya. Tapi bagi perusahaan yang memberikan natura atau kenikmatan itu bisa dibebankan. Nah, jadi memang kalau dulu beban pajaknya itu adalah ditanggung oleh perusahaan. Kalau sekarang dan ke depan itu beban pajaknya ditanggung oleh penerima. Notabene adalah penerima adalah orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi. Jadi nanti yang menerima ya pasti banyak, yang kena pajak banyak kan nanti wajib pajak orang pribadinya. Karena di perusahaan mungkin kalau dulu tidak bisa dibebankan, maka labanya jadi besar. Karena walaupun dia mengeluarkan beban, tapi itu tidak bisa jadi pengurang. Nah, tapi dengan adanya aturan ini bisa dikurangin, maka beban perusahaan menjadi lebih kecil. Namun beban orang pribadinya itu yang lebih besar. Nah, namun Bunda, ini tidak semua natura dan kenikmatan ini menjadi objek pajak. Makanya ada, kita nggak akan mukul rata lah. Yang baru ini ya? Ya, di dalam yang baru ini tetap diberlakukan bahwa terhadap natura dan kenikmatan ini ada pengecualian sebagai objek pajak. Apa saja di situ ada 5. Yang pertama, makanan dan minuman atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai yang disediakan oleh perusahaan. Jadi makan minum semua bisa di tempat, ada yang berupa kupon, itu dikecualikan sebagai objek PPH. Jadi untuk makan minum ini berarti ke depannya tidak dikenakan pajak lagi. Jadi kalau makan minum untuk bagi seluruh karyawan di tempat kerjanya itu bisa dibebankan sama perusahaan dan tidak menjadi penghasilan bagi karyawannya. Yang tidak dibebankan kepada orang pribadi. Ya, tidak dibebankan. Termasuk juga mungkin makan minum rapat begitu ya?
Ya, jadi kalau ini semua terkait dengan kenikmatan yang untuk memperoleh, menagih, menjaga penghasilan itu bisa dikurangkan. Gitu. Jadi boleh dikurangkan tapi tidak menjadi penghasilan bagi orang pribadinya, termasuk makan minuman di sini untuk semuanya. Yang kedua, natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Nanti akan dibahas lebih lanjut daerah tertentu itu apa. Gitu. Jadi ini untuk mendorong bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai usaha di daerah-daerah pelosok. Karena kan di situ fasilitas masih minim, makanya diberi fasilitas, boleh dikurangkan dan tidak menjadi penghasilan bagi orang pribadinya. Yang ketiga adalah natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Nah, ini untuk keharusan pekerjaan nanti dibahas, ada seragam dan lain-lain. Dan yang keempat, natura atau kenikmatan dari APBN, APBD atau APBDes. Dan yang terakhir adalah natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, ini natura-natura ini tadi yang 5 ini yang dikecualikan. Jadi itu bisa menjadi beban perusahaan dan tidak menjadi penghasilan bagi orang pribadi. Kalau yang lainnya sekarang untuk yang ke depan itu dibebankan oleh perusahaan tapi menjadi penghasilan orang pribadi. Itu Bunda. Jadi memang ini eranya era peraturan perpajakan yang baru, bahwa beban pajak ini nanti adalah yang memperoleh manfaat. Karena natura ini yang memperoleh manfaat adalah orang pribadi, maka pajaknya ini akan dikenakan di orang pribadi. Gitu. Iya. Agak sulit memahami. Oke, tadi kita menyebutkan ada natura, kemudian ada kenikmatan, Pak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan natura dan kenikmatan? Biar masyarakat awam tahu apa natura dan kenikmatan, mungkin Mas Nafis coba dijelaskan. Mas Nafis. Jadi untuk lebih memahami tadi konsep natura sama kenikmatan, kita lihat dulu ketentuan pasal di Undang-Undang HPP-nya dulu ya, Bu. Jadi di situ disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Jadi dari pengertian pasal tersebut kita dapat beberapa poin. Pertama ada ruang lingkupnya ada 2, yaitu terkait pegawai atau karyawan atau terkait dengan jasa kepada wajib pajak atau bukan karyawan. Jadi ruang lingkupnya ada 2 seperti itu. Kemudian apa itu natura dan kenikmatan? Nah, jadi natura itu adalah berupa imbalan berupa barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Jadi berupa barang baik diberikan oleh pemberi kerja ke karyawan ataupun diberikan dari perusahaan kepada misalnya wajib pajak lain, misalnya ada kerjasama seperti itu. Nah, jadi barang dalam bentuk barang selain uang. Contohnya di sini ada mobil X dinas untuk pegawai misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian mobil atau kendaraan roda 2 gitu ya. Betul, itu kan selain uang kan, barang yang diberikan. Kemudian ada imbalan dalam bentuk kenikmatan. Apa itu kenikmatan? Jadi kenikmatan adalah fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva, baik dari pemberi dan atau dari pihak ketiga yang disewa dan atau dibayar oleh pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Jadi ini berupa titik poinnya di fasilitas atau pelayanan yang diberikan seperti itu. Contohnya di sini adalah fasilitas mobil dinas, Ibu. Jadi bedanya apa dengan natura tadi? Kalau natura itu berpindah kepemilikannya, misalnya mobil dinas dipindah kepemilikan, balik nama ke jadi pegawai. Ya, kayak misalnya kayak di DUM gitu ya, bahasa baharinya ya. Isinya dikasih kan, balik nama jadi punyanya pegawai bersangkutan. Atau misalnya ini memang diserahkan sepenuhnya misalnya kepada karyawan itu. Betul. Sedangkan di kenikmatan itu hanya dia dipinjamkan, betul, dipinjamkan. Jadi ya tiap bulan kan pinjam. Nah, itu yang kenikmatan seperti itu. Jadi kuncinya lagi, natura adalah imbalan berupa barang dan kenikmatan adalah imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Nah, jadi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura atau kenikmatan tadi itu dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Jadi sesuai transaksinya nanti bisa dipotong PPh 21, PPh 23 atau final seperti itu, Ibu.
Ya gambarannya seperti itu. Masih susah. Ya, jadi kalau menambahkan, kalau kita gini Bunda, kalau kita biasanya bekerja, itu kan biasanya dikasih gaji ya. Iya, itu uang bulanan. Uang, Tapi ternyata bagi mungkin perusahaan selain gaji itu ada tambahan. Nah, biasanya ada penghasilan bentuk ini disewakan rumah. Disewakan mobil. Perusahaan memang seperti itu. Biasanya perusahaan kayak gitu. Makanya kalau fasilitas-fasilitas itu yang namanya kenikmatan. Atau juga ini ada mobil atau ada rumah yang awalnya punya perusahaan. Akhirnya karena sudah masanya sudah lama, kerja sudah lama, pengabdian sudah lama, diberikan kepada pegawainya. Maka itu namanya natura. Banyak sekali jenisnya, tambahan-tambahan misalnya apa Bunda? Dapat kenikmatan seumpama piknik di luar negeri, sekeluarga. Nah, itu kan kenikmatan. Iya, betul. Kalau dulu itu tidak menjadi penghasilan bagi yang menerima. Saya sebagai penerima tiket wisata ke luar negeri misalnya jatahnya dapat 25 juta tiket wisata. Itu bukan penghasilan saya. Tapi bagi perusahaan itu tidak boleh dibebankan kalau dulu. Kalau dengan sekarang saya sudah dikasih fasilitas umpama wisata atau enggak kalau mungkin di tataran misalnya ada perusahaan direktur manajemen itu fasilitas olahraga misalnya golf, kalau enggak kuda itu kan mahal. Nah, umpama sebulan itu bisa umpama sekali main golf sebulan 5 juta. Itu kan fasilitas. Nah, itu kalau dulu itu fasilitas tidak bisa dibebankan, tidak menjadi penghasilan. Nah, kalau sekarang itu menjadi penghasilan. Mungkin gaji saya hanya seumpama misalnya sebagai manajer 15 juta. Tapi saya mendapat fasilitas misalnya macam-macam. Untuk jatahnya olahraga golf dapat 5 juta. Mobil misalnya 3 juta. Terus rumah misalnya 3 juta. Kalau di total mungkin penghasilan saya bukan 15 juta. Jadi total sebenarnya 30 juta. Ternyata kenikmatan yang didapat itu lebih besar daripada gaji. Jadi inilah yang akhirnya nanti beban ini yang nanti mungkin akan menjadi beban perusahaan. Bukan orang pribadi. Jadi orang pribadi yang menerima kenikmatan itu. Jadi kalau dulu mungkin saya dapat slip gajinya saya ini hanya 15 juta. Kalau sekarang mungkin slip gaji saya karena sudah ditambah kenikmatan nanti yang sudah dipotong, walaupun nanti dipotong sama perusahaan ya dalam bentuk PPh 21 tapi nanti penghasilan saya jadi banyak gitu. Karena penghasilan di sini sudah termasuk tidak hanya uang tapi termasuk natura dan kenikmatan gitu Bunda. Karena jenis-jenis penghasilan ini ternyata banyak gitu. Ya, nah lalu kalau berupa kenikmatan tadi kan misalnya fasilitas mobil, kita menghitung pajaknya itu berdasarkan harganya atau apanya? Ya. Yang bisa dimasukkan ke dalam penghasilan. Ya, jadi nanti kalau yang perhitungannya Bunda, itu nanti dilihat berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan menyewakan mobil untuk karyawannya, mungkin level direktur, level manajer, semuanya disewakan gitu. Nah, berapa biaya yang dikeluarkan itu adalah penghasilan bagi orang pribadinya. Misalnya, disewakan untuk manajer, disewakan Innova gitu. Misalnya Innova 1 bulan 3 juta, maka itu dihitung penghasilan untuk orang pribadinya sebesar 3 juta. Gitu. Dan bagi perusahaan 3 juta itu bisa dikurangkan sebagai biaya. Gitu. Jadi sesuai dengan biayanya. Gitu. Jadi misalnya pemeliharaannya, bensinnya gitu Bu, di total sebulan untuk memfasilitasi si Bapak ini berapa. Nah, itu bisa dihitungnya seperti itu, Oh, begitu. Oke. Masih agak kurang ini saya, kurang terang. Soalnya masih kurang. Mungkin karena konsepnya nggak uang langsung ya, jadi harus mikir lagi. Menaksirnya ini dan memasukkan ke dalam penghasilan bagi si orang pribadi ini agak-agak susah. Jadi kalau menaksirnya berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan itu adalah penghasilan bagi orang pribadinya. Jadi kalau masuk gitu. Jadi kalau perusahaan itu baik itu umpama bayarin
olahraga misalnya olahraga golf atau berkuda, ikut apa klub golf misalnya, klub golf itu bayar 5 juta sebulan, maka itu menjadi penghasilan bagi orang pribadinya. Dan itu bisa dibiayakan, itu perhitungannya kayak gitu. Kecuali kalau memang natura itu kan barang misalnya ini mobil ternyata udah lama kan diberikan kepada karyawannya. Nah, ini berapa harganya? Itu disesuaikan sesuai dengan harga pasarnya. Jadi harga pasarnya berapa? Nah, itu memang berarti penghasilan. Misalnya ini awalnya dipakai terus sama apa namanya? Sama manajernya itu. Biasanya setelah 5 tahun perusahaan mengganti. Tiap 5 tahun biasanya ganti kalau perusahaan. Nah, biasanya kalau istilahnya kan dulu dikasihkan saja. Kalau sekarang itu menjadi penghasilan bagi yang menerima. Kalau dulu kan tidak menjadi penghasilan. Alhamdulillah kayak rezeki nomplok aja kan. Kalau sekarang dihitung, seumpama di tahun itu selain gaji dapat mobil itu. Misalnya mobil Innova itu setelah dihitung harga pasarnya udah dipakai terus 5 tahun tinggal 100 juta. Maka orang itu pegawai itu menerima penghasilan tambahan 100 juta gitu, Bunda. Jadi penghasilan ya. Iya, jadi penghasilan asalkan ya imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tadi memang ditujukan kepada orang pribadi begitu, makanya itu bukan kan berarti ini dihibahkan gitu kan atas nama satu bidang misalnya. Bukan. Jadi itu memang diberikan atas tadi di dasarnya kan ada 2 atas apa namanya pekerja atau karyawannya atau orang lain tapi yang memberikan jasa. Misalnya gini, Mas Bang Iwan, ini saya kontrak nih, ya kan? Saya kontrak untuk jadi host tempat saya. Tapi saya bayar cuma 10 juta setahun. Yang lainnya nanti saya ganti, saya tambahin mobil. Maka penghasilannya Bang Iwan bukan hanya uang tadi 10 juta, tapi termasuk mobilnya tadi, gitu Bunda. Begitu. Masih agak rabun. Sudah titik kerahnya Bu ya. Iya, kalau bahasa Banjarnya saya nggak tahu nih Pak Pri paham atau enggak. Artinya tarang upih. Iya. Dulu kalau dirasa dulu free ya kalau dapat dari order. Ya tenang bonus nih rezeki numpuk. Iya, tidak ada kewajiban apa-apa gitu. Sekarang itu memang jadi penghasilan, jadi memang harus ada kena pajaknya. Nah, lalu Pak Apri dengan pihak pemberi kerja sendiri, tadi kan disampaikan bahwa itu bisa diakui sebagai biaya. Ya, sebagai biaya. Ini penjelasannya bagaimana nih, Pak? Jadi kalau dulu natura dan kenikmatan itu tidak bisa dijadikan biaya, walaupun perusahaan bagi perusahaan itu mengeluarkan uang. Saya mengeluarkan uang, tapi secara perpajakan uang itu tidak diakui. Jadi misalnya laba usahanya itu 100 juta misalnya. 100 juta itu ada biaya untuk natura dan kenikmatan itu 200 juta. Nah, nanti secara real uang saya sebenarnya untungnya 100, tapi secara perpajakan itu jadi 300. Karena yang 200 itu tidak boleh menjadi pengurang. Itu kalau dulu. Kalau yang sekarang, kalau itu memang sudah natura dan kenikmatan itu menjadi biaya karena sudah bisa untuk menjadi biaya, asal itu memang untuk memperoleh, menagih dan menjaga penghasilan, maka ya udah memang 100 ya 100 saja. Itu tidak ada koreksi atas natura tersebut gitu, Bunda. Ini misalnya begini Pak Apri, pada saat perusahaan memberikan kenikmatan misalnya ya, kenikmatan berupa mobil dinas misalnya untuk seorang direktur di awal atau di bulan kedua lah pada tahun itu begitu. Ya, kan tadi dihitung sebagai sebuah penghasilan. Sedangkan nanti pajak kita ini kan dihitungnya di akhir tahun ya, di akhir tahun. Nah, lalu yang nanti akan kita masukkan di dalam penghitungan penghasilan itu, apakah harga dasar di awal itu atau harga pada saat itu? Apalagi kalau misalnya berbentuk barang ya, itu kan artinya kan harganya nih dari hari ke hari, bulan ke bulan tuh sudah tidak sesuai lagi. Jadi gini Bunda, jadi nanti makanya di konsep ini ada tadi disampaikan Mas Nafis, ada namanya pemotongan dan pemungutan. Jadi walaupun itu bebannya nanti adalah bebannya orang pribadi, tapi perusahaan sudah melakukan pemotongan dan pemungutan
di saat natura atau kenikmatan itu diberikan. Jadi misalnya natura itu diberikan, misalnya natura diberikan mobil bulan Februari, maka harganya ya harga sesuai dengan Februari, dan itu sudah dilakukan pemotongan PPh-nya oleh perusahaan. PPh 21-nya sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi nanti sudah dipotong sama perusahaan pajaknya, tinggal nanti wajib pajaknya itu melaporkan. Karena konsepnya ini sudah dipotong PPh pasal 21-nya oleh perusahaan. Jadi kalau kita kan kerja, kalau dulu yang dipotong itu hanya gajinya saja kan, uangnya saja. Sekarang ditambahkan, ditambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi jadi pengurang buat Jadi supaya kalau dulu penghasilan saya secara slip gaji yang saya dapat atau pemotongan pajak yang saya dapat, penghasilan saya tadi contohnya 15 juta sebulannya, itu hanya uangnya. Tapi kalau sekarang nanti waktu pemotongan itu, oh saya penghasilan uang 15 juta, terus ada fasilitas mobil misalnya 3 juta, fasilitas rumah misalnya 3 juta, nah, terus ada fasilitas olahraga misalnya 4 juta, total tambahannya 10 juta. Berarti penghasilan saya nanti 25 juta sebulan, walaupun uang yang diterima adalah 15. Nah itu yang nanti sudah dilakukan pemotongan tiap bulan oleh perusahaan. Jadi perusahaan memotongnya kalau dulu hanya 15 juta, tapi sekarang nanti ditambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi yang dipotong adalah dari 25 juta. Gitu. Artinya ini sebenarnya tidak mengurangi atau tidak menambah, hanya saja ini menggeser, betul nggak? Benar. Iya. Jadi intinya hanya menggeser pembebanan. Dulu bebannya perusahaan, sekarang menggeser itu menjadi bebannya orang pribadi gitu. Karena ternyata banyak yang jenisnya kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi kalau kita sudah praktek di dalamnya, kenikmatan itu banyak. Jadi banyak, kalau kita ngelihat tidak hanya mobil, rumah, tapi ternyata ada yang modelnya spama distributor tertentu, ngasih penghasilan mungkin labanya kecil, tapi ternyata nanti setelah melewati batas omset tertentu dia dikasih wisata ke luar negeri gitu. Atau misalnya Pak Aprianto, apakah ini masuk kenikmatan atau masuk natura begitulah. Satu perusahaan misalnya membayarkan misalnya kayak asuransi, tapi dibayar oleh perusahaan. Gitu. Jadi termasuk di sini asuransi tambahan atau yang di luar yang sewajarnya itu yaitu memang kenikmatan. Karena itu memang untuk istilahnya untuk menjaga loyalitas bagi. Karena memang ada perusahaan yang memang menyediakan misalnya bagi manajer kalau kita sih di pegawai misalnya di target eselon 3 misalnya di target manajer itu mendapatkan misalnya fasilitas asuransi pendidikan untuk anak gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ini arahnya Bunda Nelly dan pendengar Radio Tuntung Pandang, arahnya memang kebanyakan natura ini itu dinikmati oleh pekerja atau yang memang high level. Betul. Jadi kalau yang pegawai yang memang kita biasa di bawah misalnya, itu memang tidak akan ada yang berubah. Ini yang ketentuan ini memang kebanyakan nantinya akan mengena di level manajer atau deputi atau direktur. Karena biasanya itu yang mendapatkan fasilitas dari perusahaan lebih. Kalau kita berangkat kerja aja kan. Kalau mereka memang di hire, misalnya saya dulu pernah di Semarang itu ada seseorang yang di hire karena memang dia bikin pabrik gitu kan, dan dia sebagai direkturnya itu silahkan Bapak nanti jadi direktur saya, tapi silahkan milih mobil yang mana yang disuka untuk 5 tahun. Jadi silahkan minta mobil mana aja yang mau dipilih, pilih aja, nanti yang bayar perusahaan, dan itu digunakan untuk 5 tahun. Nah itu namanya natura.
Jadi natura, dapat mobil nih. Yang bayar siapa? Perusahaan. Sepertinya aturan ini mendorong pemberi kerja untuk membentuk uang sebenarnya nih, untuk supaya mengurus pajaknya nih. Ya, kalau nantinya perusahaan makanya di sini akhirnya mau saya kasih kenikmatan apa uang sama. Perlakuannya akan jadi sama. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan salah satu bergening sama perusahaan untuk apa? Kamu di saya tak gaji sekian, tapi nanti dapat fasilitas ini gitu. Kalau sekarang nanti sama. Jadi antara uang dan fasilitas itu jadinya sama gitu. Mau dibentuknya fasilitas atau bentuknya uang, jatuhnya sama. Nah, gitu. Penghasilan gitu. Iya, jadi penghasilan orang pribadi tadi. Orang pribadi. Kalau dulu kan jadi perusahaan beban perusahaan. Iya, beban perusahaan, tetapi tidak menjadi pengurangan. Iya, benar. Jadi memang kalau dikatakan tadi Bunda Nelly dan Bang Iwan, wah ini berarti cuma menggeser aja, Pak. Iya. Kalau saya boleh jujur nyatakan, menggeser juga, dalam rangka upaya pemerintah agar para penerima natura dan para penerima kenikmatan ini juga mempunyai tanggung jawab lah ya kan. Benar. Jadi dan perusahaan sendiri kan tidak tertumpuk di situ. Iya. Gitu. Jadi intinya gini Bunda, kita negara Indonesia ini kan udah mau menuju negara maju. Kita udah tidak lagi bicara kalau dulu negara miskin, negara berkembang. Betul. Kita negara maju. Di saat negara maju itu memang beban pajaknya itu adalah beban pajak yang menerima lebih kepada orang pribadi yang menerima. Siapa yang menerima lebih itu memang diberikan, dan ini memang sejalan bahwa kita ingin mengurangi gap sosial ya. Karena jangan sampai yang kan kita tahu yang menerima natura ini rata-rata adalah high level, udah manajer ke atas. Lah selama ini manajer ke atas beban pajaknya dibebankan ditanggung oleh perusahaan. Lah sekarang karena kita ingin di masyarakat ini tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu tinggi, maka beban pajak ini dikembalikan sebagaimana mestinya. Kalau memang itu bebannya di orang pribadi, ya berarti orang pribadi. Termasuk di sini natura-natura kenikmatan yang diterima oleh manajer atau deputi atau direktur gitu, Bu. Paham. Jadi biar masyarakat nggak khawatir gitu. Wah, ini jangan-jangan makanya nyamannya Jer. Nyamannya perusahaan berutang BRI ya. Iya. Betul. Jadi agar di samping kita artinya menerima fasilitas, menerima kenikmatan dari perusahaan atau kantor tempat kita bekerja, kita pun dibebani juga untuk menanggung pajak dari kenikmatan atau natura yang kita dapatkan, sehingga mungkin di situ kita akan dapat merasakan nih bahwa kita juga bertanggung jawab, kita juga bukan perusahaan menggaji saya cuma 10 juta begitu ya, ternyata kenikmatan atau natura-natura yang diberikan juga lebih banyak begitu. Nah sehingga si pekerja ini juga akan lebih menghargai lah mungkin kepada perusahaannya. Ya tadi hitung itu ya. Cuman kadang-kadang kaget aja ketika bayar pajaknya. Jadi memang arahnya setelah peraturan ini diterbitkan, nanti pasti dari perusahaan sama mungkin dengan karyawan akan ngobrol kembali terkait dengan peralihan kewajiban ini pasti akan diobrolin dengan kontrak yang baru. Karena jadi pajak penghasilan. Karena nantinya itu akan menjadi pajak penghasilannya dari orang pribadinya, makanya perlu diobrolin antara perusahaan dan pegawainya terkait dengan kontraknya. Karena peraturan perpajakan ini sudah mulai berubah dan ini harus bebannya ini akan menjadi beban orang pribadinya, maka harus di istilahnya pembaharuan lah, pembaharuan kontrak antara perusahaan dan karyawan, terutama yang karyawan-karyawan yang memperoleh natura. Tapi kalau karyawan yang nggak memperoleh natura, yang biasa-biasa aja ya nggak akan berubah gitu. Nggak ada pengaruhnya begitu. Nggak akan ada pengaruhnya gitu. Nanti kalau misalnya mobil itu kamu tidak mau bayar pajaknya, kamu serahkan ke saya. Kan pilihannya mau dapat mobil nggak gitu. Dulu saya yang bayarin, sekarang kamu bayarin.
Oke, kita sudah agak jelas ya. Oke, agak jelas dengan natura dan kenikmatan ini. Nah, lalu tadi Pak Pak Prianto menyebutkan bahwa ada objek-objek pajak yang dikecualikan. Iya, dikecualikan tadi ada 5 bagian, makan minum, kemudian kenikmatan atau natura di daerah tertentu, keharusan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini boleh nggak nih Pak dijelaskan satu persatu nih? Jadi ini ada memang natura-natura yang memang itu boleh dibebankan sama perusahaan dan tidak menjadi penghasilan. Nah ini biar masyarakat juga wah, kalau semua kayak gitu nanti saya dapat bingkisan lebaran jadi natura gitu. Jadi enggak, jadi tidak semuanya. Yang pertama memang yang diatur di sini adalah makanan dan minuman, minum, bahan makanan atau bahan minuman yang yang diberikan kepada seluruh pegawai. Jadi harus seluruh. Jadi tidak membedakan. Tidak membedakan misalnya pada kalau sebuah perusahaan seperti kantin makan ya. Nah, kayak biasanya kalau di perusahaan besar itu ada enak-enak makanannya tuh. Nah, biasanya ada kantinnya. Saya pernah itu pinggir dulu. Pantai lagi. Nah, kayaknya saya udah tahu deh arahnya. Saya ingin makan ke sana belum kesampaian ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan besar itu sudah disediakan kantin, udah disediakan kantin, ada nggak hanya satu menu, malahan biasanya ada beberapa menu. Saya pernah ikut sebelum jadi pegawai itu ikut tes di salah satu perusahaan itu, di situ ada beberapa kantin, ada yang cuma minuman aja, ada yang makan, ada yang Padang, ada yang Jawa, macam-macam. Kita di situ tinggal datang, makan, ambil minum, ambil buah, udah selesai. Dan biaya itu merupakan biaya perusahaan, maka itu boleh dibebankan dan tidak menjadi penghasilan bagi saya karyawan. Nah itu kalau memang semua rata, semua karyawan. Semua karyawan. Nah terus diatur juga bagaimana kalau yang pegawai yang banyakan dinas luar, misalnya marketing, ya kan? Marketing kan juga jarang di perusahaan kan. Terus makannya gimana dong? Maka ada yang namanya kupon. Biasanya marketing dikasih kupon, umpama sebulan berapa gitu. Nah itu juga dibebaskan. Jadi tidak dikenakan pajak misalnya, tapi sampai batasan tertentu. Misalnya kalau anggaran untuk yang makan di pabrik atau di kantor ini misalnya 1 bulan 2.500.000 gitu. Lah maka per hari 25.000. Ya, 25.000 misalnya. Lah berarti kupon untuk yang yang di luar juga sama. Kalau ada kelebihan, maka kelebihannya menjadi penghasilan bagi yang pegawai di luar lapangan. Misalnya jatahnya saya di kantor dapat 2.500.000. Bang Ferry belanjakan misalnya 2 juta aja gitu. Kalau itu nggak apa-apa Bunda. Tapi kalau Bang Ferry ternyata di luar ini dapat fasilitas 3 juta, berarti kan lebih banyak Bang Ferry. Lah yang 500 itu menjadi penghasilan. Intinya harus sama. Adil kan Bunda? Betul. Yang di kantor dapat 2.500.000, masa Bang Ferry karena di lapangan dapat 3 juta gitu. Kan kalau di lapangan laur-laur cepat lapar. Jadi tidak cukup dengan hanya 2 piring gitu kan. Apalagi 2 daun gitu kan. Kan biasanya 2 piring. 2 daun. Iya, ditambah dengan 2 daun. Nah, kalau misalnya ada per kotak-kotakan Pak untuk room makan nih Pak. Ada VIP 2. Itu gimana? Jadi makanya itu harus sama. Jadi memang yang dibebankan di perusahaan misalnya 2.500.000, semuanya 2.500.000. Gitu. Kalau yang ada lebih misalnya pegawai di luar lapangan lebih gitu kan. Itu makanya yang kelebihannya itu menjadi penghasilan. Kalau misalnya begini Pak Prianto, di dalam aturan oleh perusahaan itu misalnya memang disamakan. Disamakan semuanya, disamakan dari level atas sampai level bawah. Kita dapat jatah makan misalnya 1 orang 1 hari atau 1 kali makan itu 25.000 misalnya ya, dapat 2 kali makan. Nah pada kenyataannya, pada praktek tadi seperti yang disampaikan oleh rekan Iwan itu lalu ada pengkelas-kelasan di ruang VIP itu untuk bahan manajer gitu. Beda budget kan? Iya. Beda budget. Mungkin pada prakteknya tentunya. Nah ini berarti kan tidak bisa dideteksi kan ya?
Iya, jadi memang ini kita nggak memang kalau dari sisi deteksi kita mungkin kesusahan ya mendeteksinya. Tapi kalau memang itu terdeteksi, kalau ini bicaranya kalau memang itu terdeteksi, maka kelebihannya itu menjadi penghasilan bagi pegawainya. Iya. Nah, tetap artinya kan dalam saat penghitungan perpajakan itu yang menjadi dasar adalah yang kebijakannya itu. Iya. Jadi kebijakannya itu harusnya sama. Semua sama. Kebijakan 2,5, belah 3 lebih. Kalau kebijakannya ini 2,5, terus ternyata dia lebih nih, ya udah. Tapi kalau kurang malah nggak apa-apa. Iya. Jadi ternyata. Iya. Kadang-kadang begini Pak, perusahaan kan agak nggak enak juga kadang-kadang. Kalau kurang biasanya menyamaratakan. Kalau lebih diam. Kalau lebih diam. Kalau kurang protes ya. Nah, itu yang kadang-kadang jadi suatu dilematis juga Pak di perusahaan. Misalnya nih kita sudah dibuat oleh kebijakan perusahaan dengan jatah makan yang sama. Pada saat praktek perharinya kan gak enak juga nih manajer bergabung dengan para staf karyawan bawah gitu kan. Nah, lalu mereka dialokasikan. Tentu saja ketika mengalokasikan ini kan akan ada perbedaan mungkin dari menu itu, paling tidak ada tambahan lah ya. Bisa. Nah, seperti itu. Tapi kan di dalam kebijakan tetap diatur seperti itu. Yang jadi dasar adalah kebijakan itu begitu ya, hitam putihnya. Jadi nanti di hitam putihnya kan kelihatan. Jadi umpama biaya makannya berapa. Umpama ternyata bagian ini dapat bagian yang keluar DL, bagian marketing dapat lebih. Maka yang kelebihannya, selisih kelebihannya itu menjadi penghasilan. Nah, itu menjadi penghasilan bagi orang pribadinya. Oke. Gitu. Apakah dapat disomasi atau Iya, jadi ini aja. Pada suatu kebijakan perusahaan mungkin yang menyamaratakan, tapi dalam prakteknya tidak sama rata. Nah, itu kan udah kebijakan perusahaan ya Bunda. Jadi kita nggak mengatur di kebijakan masing-masing perusahaan. Itu, cuma prinsipnya bagi perpajakan harusnya semuanya sama. Sama semestinya. Semestinya sama gitu. Jadi mau kan intinya kita makan ya, sebagai manusia makan ya sama gitu. Kalau ada yang dilebihkan, berarti kelebihannya menjadi penghasilan bagi orang pribadinya. Kalau nggak mau dilebihkan, ya udah kita makannya sama gitu. Iya. Mestinya gitu, ya. Mestinya gitu. Ya. Tapi saya yakin nih masih ada yang prakteknya yang seperti ada prakteknya. Kalau udah praktek itu udah di lapangan udah. Oke, yang nomor 2. Yang kedua itu adalah natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, Bunda. Jadi di lokasi tertentu kita tahulah. Kadang memang di lokasi tertentu itu fasilitas minim. Jadi kayak pedalaman, daerah terpencil. Jadi biasanya ini terkait dengan industri-industri yang tambang, itu migas gitu kan, tidak di daerah kota ya. Daerahnya memang jauh lah. Maka itu fasilitas-fasilitas yang diberikan berupa tempat tinggal, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga. Tapi olahraga ini tidak termasuk golf, balap perahu motor, pacuan kuda, terbang layang atau olahraga otomotif gitu. Nah, itu enggak jadi olahraga umum lah, misalnya tenis, badminton gitu, main bola itu ya fasilitas memang ada gitu. Nah, itu boleh dibebankan dan tidak menjadi penghasilan. Nah, kita contoh kalau Bunda boleh lihat contoh, kalau mungkin dilihat kayak di Freeport. Freeport kan fasilitas minim. Semua fasilitas itu punyanya Freeport, punyanya perusahaan. Jadi mau di sana seperti kayak kota sendiri, tapi itu punyanya perusahaan. Jadi mau main olahraga, perumahan itu memang disediakan oleh perusahaan. Maka seperti halnya untuk yang daerah-daerah yang terpencil itu, maka fasilitas atau natura atau kenikmatan itu tidak menjadi penghasilan pegawai, tapi boleh dibebankan oleh perusahaan.
Cuma ada ada Bunda, ada syaratnya. Syaratnya ini harus mengajukan permohonan untuk dijadikan sebagai daerah tertentu oleh kantor pajak. Jadi tidak semena-mena Bunda. Perusahaan Jadi perusahaan tidak, wah ini daerah tertentu, enggak. Mengambil keputusan sendiri. Yang menentukan daerah tertentu adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, ini daerah saya jauh. Nanti mengajukan permohonan. Nanti setelah diteliti oleh kantor wilayah, ini biasanya ada parameternya. Kalau nggak salah ada 10. Kalau dia memenuhi 6 kriteria, fasilitas itu tidak ada, itu bisa masuk. Nah, nanti kalau sudah mendapat surat keterangan bahwa daerah tertentu, maka biayanya tersebut boleh dibebankan dan tidak menjadi penghasilan bagi pegawainya gitu Bunda. Iya. Pengangkutan tadi ya, pengangkutan. Ya, termasuk pengangkutan pendidikan anak-anaknya, karena di sana nggak ada pendidikan. Pemerintah juga tidak membangunkan di sana. Lalu perusahaan menyediakan bis sekolah. Perusahaan menyediakan bis sekolah, perusahaan menyediakan sekolah. Atau perusahaan membangunkan sekolah, ngerekrut guru gitu. Nah, itu memang itu di daerah-daerah tertentu ya Bunda. Atau enggak yang misalnya pekerja di lepas pantai Bunda. Di lepas pantai itu kan nggak ada apa-apa. Kalau mau ke sana harus pakai kapal kan, pengangkutannya pasti perusahaan juga. Nah, maka itu dibebaskan. Makanya di daerah-daerah tertentu ini fasilitas-fasilitas tersebut dibebaskan jadi objek PPh, Bunda. Oke, ini misalnya ada seorang narasumber yang diundang oleh perusahaan, misalnya ya, memberikan tutorial atau begitu di sana. Dengan perjanjian gaji 10 juta 1 kali datang gitu. Tetapi karena akses jalan ini agak susah ke perusahaan mungkin atau termasuk indikatornya itu, juga. Lalu diambil, lalu dijemput gitu ya. Dijemput. Nah, ini berarti tidak boleh dikurangkan dengan honor yang tadi sudah disepakati. Iya, jadi itu tidak jadi tambahan, misalnya termasuk penginapannya dan macam-macam gitu. Jadi tidak tambahan. Iya. Ini betul aja kemarin kan tercatatnya kita 10 juta nih. Tapi kan kemarin saya ambil lipian. Gitu. Nah, biayanya sekian kan. Hitungan bener. Biasa ibu-ibu, mama. Ibu-ibu pasti rinci nanti. Iya. Oke. Dapat dipahami. Oke. Baik, yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini contohnya apa? Seperti pakaian seragam. Jadi pakaian seragam, terus peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, atau natura atau kenikmatan lain yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, dan bencana nasional gitu. APD. Jadi APD yang misalnya di tambang itu kan biasanya pakaiannya khusus ya. Nah, APD itu tidak menjadi penghasilan bagi orang pribadinya dan boleh dibebankan. Mereka yang punya perusahaan perkapalan khusus ya. Biasanya kan itu. Misalnya kayak kapten harus pakai pet, harus pakai termasuk perlengkapan termasuk perlengkapannya, peralatan kerjanya, keselamatan kerja itu tidak menjadi penghasilan. Peralatan dan pakaiannya. Ya, pakaian seragam gitu, Bunda. Ya, paham, dapat dipahami. Oke, yang berikutnya. Ya, yang keempat ini monggo Mas Nafis jelaskan, ada 11 ini. Ini tertentu. Jadi ini lebih menarik karena dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Iya, batasan tertentu ada 11 hal gitu. Jadi monggo Mas Nafis kalau mau jelasin. Oke, gimana? Terkait jenis dan batasan tertentu ini dirinci lagi di PMK 66 ada 11 macam, Ibu. Mungkin secara singkat saja ya, Bu, karena ketentuannya ini lumayan banyak. Yang pertama itu terkait bingkisan dari pemberi kerja dalam bentuk baik dalam bahan makanan, bahan minuman untuk dalam rangka hari besar keagamaan. Jadi ditentukan ada paket lebaran gitu betul, ya. bingkisan untuk paket Natalan gitu.
Ini ditentukan lagi spesifik Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, Tahun Baru Imlek. Jadi ada 5 itu yang dianggap hari besar keagamaan. Iya, kalau pemberian berupa hadiah, kado bagi kelahiran anak atau cucu. Nah, itu kan nggak termasuk ketentuan di sini, bukan hari besar keagamaan. Dan itu pun catatannya tadi harus diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Jadi tidak ada terkecuali. Kemudian yang kedua adalah bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari keagamaan. Oke, mungkin bingkisan tadi anak lahir tuh bisa kan selain keagamaan. Tapi ada ketentuannya juga, diterima atau diperoleh seluruh pegawai serta secara keseluruhan bernilai maksimal 3 juta per pegawai per tahun. Nah, jadi ketentuannya itu. Kalau misalnya ada bingkisan selain hari raya, misalnya bingkisan apa gitu kan, ketentuannya tadi kalau ada acara tersebut harus diberikan kepada semua pegawai dan ada batasannya. Kemudian yang ketiga adalah peralatan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, laptop, ponsel, cangkul, parang ya. Nah, itu. Ya. Penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Ketentuannya diterima atau diperoleh pegawai serta harus menunjang pekerjaan pegawai. Seperti itu. Kemudian 3 juta Bu ya, parselnya 3 juta. Maksimal. Kita 700 juga berarti kada masuk. Masuk ya betul. Kamu 700. Saya padahal 2,5 loh. Sahnya. Oke, lanjut. Yang keempat itu fasilitas pelayanan kesehatan, pengobatan dari pemberi kerja. Ketentuannya sama, diterima di produser pegawai, artinya komunal gitu kan. Kemudian diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelatan jiwa, dan pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi ya terkait pekerjaan lah Bu ya. Nah, apakah ini juga harus diterima secara merata? Ketentuannya kan diterima merata kan sakit, sakit maksudnya aja berobat situ saya enggak. Secara adil gitu Bu, kalau ada yang sakit ya berarti dikasih sebetulnya. Ketentuannya gitu kan. Merata bagi untuk semua. Ya. Jadi intinya kebijakan ini untuk semua. Untuk semua. Jadi kan kita nggak mau kan kita yang sakit kan. Tapi kebijakannya ini misalnya ada klinik, fasilitas, semua yang berobat di situ gratis gitu. Tapi kita berharapnya jangan masuk ke klinik gitu kan. Tapi maksudnya tidak terbatas untuk misalnya high employee aja, pegawai-pegawai yang bawahnya juga dapat. Kemudian jangan sampai misalnya pelayanan kesehatan untuk pejabat di level direktur. Yang bawahnya nggak dapat kan. Berarti nggak memenuhi ketentuan yang dikecualikan. Kemudian yang kelima itu fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain olahraga yang elit tadi kan ya, olahraga elit ya, olahraga umum lah itu pertama diterima diperoleh seluruh pegawai juga, kemudian secara keseluruhan maksimal 1,5 juta per pegawai per tahun. Misalnya ada ruangan fitness ya? Fitness, bisa. Fasilitas olahraga itu totalnya per tahun Bapak, per pegawai per tahun. Jadi kalau membership kan, kayak membership lah, pama membership fitness gitu. Kalau udah spama 200.000 per bulan, kalau kalikan 12 kan udah 2.400.000, maka yang diperbolehkan hanya 1,5. Selebihnya itu menjadi penghasilan bagi pegawainya. Oke. Ini bagaimana nih Pak Apri? Misalnya sebuah perusahaan ini sudah membentuk misalnya ada fasilitas fitness untuk karyawannya. Nah, lalu untuk dapat dia dibebankan atau dibagi pajaknya tadi kepada penerima kenikmatan kepada karyawannya itu apakah dia harus merubah ketentuannya atau bagaimana? Kalau misalnya seperti itu kan berarti kan tidak bisa dibebankan kepada orang pribadi dong. Ya, jadi kalau memang itu fasilitas atau kenikmatan yang dibikin untuk semuanya, jadi nanti pembebanannya spama ini ada berapa pegawai, dan itu untuk spama fasilitas itu, spama tempat fitness itu untuk 5 tahun misalnya, masa manfaatnya 5 tahun. Nah, misalnya itu habis, misalnya bikin tempat fitness atau ruangannya habis misalnya 200 juta. 200 juta untuk 5 tahun berarti setahunnya 40 juta. 40 juta. Kalau itu dipakai semua pegawai, misalnya pegawainya ada 50. Berarti kan 40 juta bagi 50 hanya 800-an, 800.000, maka masih
masuk, tidak terkena Bunda. Karena ini di bawah 1,5 juta. Kecuali mungkin fasilitasnya sangat lengkap banget gitu Bu. Jadi mewah. Mewah gitu. Jadi memang perhitungannya diproporsionalkan. Gitu Bunda. Oke. Baik, lanjut Mas Nafis. Lanjut, yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, artinya dimanfaatkan bersama-sama seperti mes, asrama, pondokan atau barak. Syaratnya diterima oleh seluruh pegawai. Kemudian yang ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan, individual, seperti apartemen atau rumah tapak. Nah ini untuk yang individu ya. Kalau individu, pertama berlaku untuk seluruh diterima atau diperoleh pegawai. Kemudian secara keseluruhan bernilai maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Jadi jika ada yang dapat tadi, baik yang direkturnya gitu kan, asal nilainya maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Misalnya menyewakan apartemen gasan direktur. Menyewakan untuk pegawai ya, sewanya itu misalnya 1.500.000 per bulan. Berarti kan masih bisa dikecualikan. Tidak masuk ke penghasilan. Kemudian yang ke-8 adalah fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Nah, fasilitas kendaraan ini ketentuannya diterima atau diperoleh pegawai, kan enggak semua pegawai juga kan, ada beberapa lah. Syaratnya adalah tidak memiliki pernyataan modal pada pemberi kerja. Jadi pegawai tersebut enggak ada memodali gitu. Pemegang saham ya. Nah, pemegang sahamnya. Kemudian rata-ratanya penghasilannya 12 juta dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Ketentuannya seperti itu untuk kendaraan dari pemberi kerja. Kemudian 9, fasilitas iuran kepada dana pensiun. Nah, mungkin tadi dana pensiun ya, ada disinggung. Yang pendirian syaratnya adalah dana pensiun tersebut pendiriannya telah disahkan oleh EJK yang ditanggung oleh pemberi kerja. Diperoleh pegawai tadi syaratnya. Ini seperti apa nih dana pensiun ini? Kayaknya misalnya pesangon gitu? Begitu ya? Iya, jadi kita kan biasanya perusahaan kan untuk pesangon biasanya iuran ke BPJS Tenaga Kerja atau biasanya dana dana pensiun lain. Misalnya ada bank itu ada sendiri, Mandiri pakai dana pensiunnya Mandiri, Telkom pakai dana pensiunnya Telkom, punya dana pensiun sendiri gitu. Nah, itu kalau iurannya itu iurannya boleh jadi pengurang dan tidak menjadi penghasilan bagi pegawainya. Karena apa? Karena nanti pesangon itu akan dikenakan pajaknya nanti kalau pesangonnya turun. Jadi kalau pas dapat pesangon itu baru dikenakan pajaknya. Maka waktu kita perusahaan membayarkan iurannya, maka tidak kena pajak dulu. Makanya tidak jadi penghasilan. Yang dipotong berarti orang pribadinya. Iya, nanti dipotong orang pribadinya, tapi nanti pas pesangonnya turun. Kalau pesangonnya belum turun ya belum dipotong pajaknya, belum dikenakan pajaknya, gitu Bunda. Begitu. Ini agak-agak rame nih akhir-akhir ini dengan dana pensiun. Iya. Yang kabarnya gitu ya, yang kabarnya tuh ada kenaikan. Nah, lalu teman-teman juga bicara gitu soal pajak PPh-nya itu. Nah, itu apakah ini juga akan termasuk dari penghasilan si pensiun kemudian dipotong dengan pajaknya? Jadi kalau ini dana pensiun ini biasanya berupa pesangon, udah. Itu yang berarti yang bulanan tidak? Ya, kalau pekerja apalagi kalau yang PNS itu udah ditanggung pemerintah. Jadi nggak masalah. Tapi ini biasanya ini perusahaan-perusahaan biasanya selain biasanya bentuknya kan pesangon. Tidak bulanan, tapi nanti iurannya dipotong tiap bulan, dibayar oleh perusahaan tiap bulan. Iuran pensiunnya dibayar oleh perusahaan tiap bulan. Tapi nanti setelah jatahnya entah pensiun atau mungkin ada pemutusan hubungan kerja, biasanya dana pensiunnya pesangonnya itu turun. Lah, pas di saat pesangonnya itu turun sekaligus, maka baru dikenakan pajaknya. Tapi gitu. Langsung ganal. Langsung 1M. Kemudian baik. Lanjut Mas Nafis. Yang ke-10 itu terkait fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Ini jelas sepertinya ya. Jelas. Kemudian yang ke-11 adalah seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Nah, jadi di ketentuan ini untuk tadi seluruh natura, kenikmatan yang diperoleh tahun 2022
yang diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa itu dikecualikan, Bu. Jadi mulai berlakunya tahun 2023. 2023. Seperti itu. Yeah. Jadi ini gini, Bunda. Ya, jadi intinya undang-undang itu sebenarnya berlakunya mulai tahun 2022, Bunda. Tapi aturan pelaksanaannya ini baru muncul 2023. Jadi kalau itu dikenakan kemarin kan udah gitu. Udah belum diatur, belum terjadi, makanya daripada nanti di masyarakat bingung, maka baru berlaku di 2023 ini, Bunda. Kemudian yang melanjutkan dulu ya, Pak. Yang kelima ini mungkin agak ini penting ya. Yang kelima itu terkait natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN, APBD, dan atau APB desa. Nah, itu dikecualikan. Jadi intinya yang pegawai negeri lah ya yang dikecualikan. Yang sebentar. Ini berarti sebentar, di mana tadi? Yang kelima tadi. Yang dari yang keempat APBN, ya. APBD, yang keempat APBN. Dari APBDes ya, APBN atau desa ya. Nah, ini apakah juga termasuk apa sih kayak bantuan-bantuan untuk UMKM, bantuan-bantuan untuk masyarakat kita seperti misalnya bedah rumah atau apa begitu yang diambil dari dana APBN atau dana desa atau dana APBD kabupaten. Jadi ini kita istilahnya ini natura atau kenikmatan. Natura atau kenikmatan ini berarti memang bentuknya barang atau kenikmatan fasilitas yang diberikan kepada karyawan atau yang orang lain. Iya, orang lain itu masyarakat kan ya. Iya, makanya itu kalau memang itu dari dana APBN apa APBD, kalau itu masih sudah dalam bentuk barang, maka pajaknya sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi makanya di situ tidak menjadi penghasilan bagi orang pribadinya. Ini kan dikecualikan dari objek PPh orang pribadinya. Gitu. Jadi kalau itu fasilitas yang saya dapatkan dari pemerintah berupa natura atau kenikmatan, ya udah itu tidak menjadi penghasilan bagi orang pribadinya. Ini hanya memperjelas nih Pak Prianto, jangan sampai nanti ketika mereka merasa sudah mendapatkan misalnya fasilitas pemerintah, kenikmatan atau natura, misalnya bedah rumah atau mungkin ada pemberian hibah yang lainnya begitu. Nah, makanya ini hibah ini harus dibedakan, Bunda. Hibah dalam bentuk uang atau udah barang. Karena kalau dalam bentuk barang biasanya pajaknya sudah dipotong oleh pemerintah. Jadi udah terima, udah tinggal terima aja. Penerima artinya bisa tenang lah. Iya, tapi kalau masih dalam bentuk uang biasanya untuk masyarakat atau apa gitu kan, biasanya ada kegiatan masyarakat yang nerima apalagi wajib pajak badan, maka di situ ada kewajiban pajak untuk pemotongan wajib pajak badan gitu, Bunda. Oke. Yang kelima tadi? Jenis atau batasan tertentu. Sudah tadi yang 11 macam sering. Oke, yang 11 macam itu sudah ya, baik. Nih dapat dipahami ya? Dapat dipahami ya. Sudah cerah. Iya, sudah tercerahkan. Walaupun dari luar negeri, Pak. Apa? Walaupun dari luar negeri, fasilitasnya mungkin? Iya, walaupun itu dari perusahaan luar negeri memberikan fasilitas ke kita. Supaya kita misalnya jadi konsultannya perusahaan di luar negeri. Perusahaan luar negeri itu memberikan fasilitas ke kita. Nah, itu ya termasuk penghasilan. Baik fasilitas itu, kadang fasilitasnya itu kalau di profesional itu tidak bentuk uang, misalnya pelatihan. Pelatihan dapat fasilitas pelatihan untuk misalnya di Singapura pelatihan Google, padahal di situ sekali pelatihan bisa puluhan juta. Kalau kita daftar sendiri nggak mungkin. Makanya dapat fasilitas itu. Nah, maka itu sebagai penghasilan. Nah, makanya ini di sini nanti mungkin akan banyak yang berubah di sisi bagian orang pribadi, khususnya yang memang high level ya, maksudnya yang direktur, manajer atau orang memang profesional. Profesional itu bisa konsultan, bisa dokter misalnya. Dokter dapat fasilitas untuk pendidikan atau pelatihan di luar negeri. Itu nilainya biasanya puluhan juta, Bunda. Jadi memang itu diberikan perusahaan karena selama beliau memasarkan produknya,
atau mungkin profesional itu memasarkan produknya, ngasih penjelasan ke masyarakat sehingga orang berbondong-bondong beli produknya. Nah, tapi sebagai imbalan apa? Mungkin nggak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk fasilitas pendidikan gitu. Lah itu yang diberikan gitu. Iya, oke. Nah, lalu tadi sudah disampaikan oleh Mas Nafis yang pengecualian. Nah, lalu bagaimana Pak tata cara penghitungan pada objek pajak yang di luar pengecualian? Ya, jadi ini yang di luar pengecualian bagaimana nilainya tadi yang seperti disampaikan Bunda Nelly, menghitung nilainya gimana. Lah, terkait dengan natura ini karena bentuknya barang, ini nilainya sesuai nilai pasar. Misalnya saya pasar itu pada saat atau pada saat dihitung pajaknya? Enggak, pada saat diberikan. Jadi misalnya Bunda Nelly dikasih mobil bulan ini. Nah, bulan ini dihitung harga ini mobil berapa sih? Harga sekarangnya berapa? Lah itu nilai pasarnya ya nilai pasar sekarang. Walaupun enggak nanti enggak di saat diberikan. Nah, itu nilai pasarnya berapa? Termasuk umpama rumah, nilai pasarnya berapa? Yang kedua kalau kenikmatan ini sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Misalnya olahraga tadi golf ya yang dibayarkan perusahaan untuk member golf berapa? Misalnya setahun biasanya kan tidak bulanan, setahun 6 bulan gitu. Lah setahun 50 juta ya berarti itu penghasilan 50 juta setahun. Nah, itu sesuai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau perusahaan bayarnya tiap bulan, ya berarti itu tiap bulan gitu. Nanti dipotong oleh perusahaan gitu. Dalam persen berapa, Pak? Hah? Dalam persennya berapa? Dalam persen apa? Persen pajaknya. Jadi pajaknya nanti ditambahkan dengan penghasilannya. Iya, tetap nanti PPh pasal 21 ya. Iya, tetap nanti PPh pasal 21 jatuhnya. Kalau dia penghasilannya kalau tarifnya nanti kalau di total tingkatannya kan berbeda-beda. Kalau masih sampai 60 juta pertama masih 5%, 60 juta sampai kalau di total sudah 60 sampai 250 kena 15%, 250 sampai 500 kena 25%, 500 sampai 500 sampai 5 miliar 30%, selebih 5 miliar itu sampai kena 35%. Kemarin gambaran di Indonesia itu ada sekitar 5.000-an. 5.000 lebih wajib pajak yang kena tarif 35%. Berarti sebagai gambaran di Indonesia ini berarti ada yang penghasilannya lebih dari 5 miliar itu ada 5.000-an. Wow. Apakah Anda termasuk? Siapakah ini? Kita tidak tahu, tapi gambar Krajiris. Jadi tapi memang Pak gambarannya kayak gitu, Bunda. Jadi memang akhirnya wajib pajak itu yang dikenakan pajak yang lebih banyak. Gitu. Iya. Oke, paham kita. Oke. Nah, baik, ternyata waktu kebersamaan kita Pak. Ya, ternyata kalau berbicara soal natura kenikmatan. Walaupun nggak ada di depan kita. Iya, tapi kayak kita rasa kayak semangat gitu. Oke, tapi sayang sekali Pak waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ternyata. Baik, kita ingin closing. Closingnya Pak. Jadi ya pertama terima kasih Bunda. Jadi memang semangat diundangkannya PMK 66 ini memang sebenarnya untuk mewujudkan keadilan. Kita ingin kesejahteraan sosial ya. Jadi Indonesia ingin mengurangi gap antara yang kaya dan miskin. Maka ini perpajakannya ini ingin memajaki, kita ingin siapa yang sebenarnya yang memperoleh manfaat gitu. Ini yang kita harapkan dengan ini bisa memperoleh keadilan ya bagi masyarakat. Yang kedua bahwa tidak semua natura atau kenikmatan ini dikenakan pajak. Jadi jangan khawatir masyarakat masih ada keadilan pemerintah untuk memihak masyarakat terkait dengan natura dan kenikmatan yang memang dinikmati oleh bersama dengan batasan-batasan tertentu itu. Nah, dengan harapan dengan ini adanya keadilan untuk masyarakat dan nantinya juga berharap adanya penerimaan pajak yang lebih banyak.
Ini yang diharapkan, dan mungkin ini sebagai informasi bagi masyarakat wajib pajak di tanah laut, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mungkin perusahaan-perusahaan besar sudah mulai menghitung-hitung ini, dan sudah harus membicarakan dengan karyawannya terkait dengan perlakuan perpajakan ini. Karena 2023 sudah karena ini udah 2023 ini, jadi harus dibicarakan dengan karyawannya, harus dari sekarang terkait dengan pajak natura atau kenikmatan ini. Mungkin itu Bunda, terima kasih. Oke, baik. Cukup jelas, cukup rinci tadi ya disampaikan oleh Pak Priyanto dan juga oleh Mas Nafis. Nah, kita berharap apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat meningkatkan peran serta seluruh para wajib pajak, khususnya yang berkenaan dengan para penerima natura dan kenikmatan tersebut, ya, para penerima dari natura dan kenikmatan itu. Nah, bagaimana kita dapat meningkatkan peran serta kita untuk mendukung Indonesia melaju menuju maju. Amin. Amin. Baik, sampai di sini rekan dengar jumpa kita di pagi hari ini dalam Inspirasi Pagi Senin 28 Agustus 2023. Terima kasih Pak Apri atas kebersamaannya.